Halo, selamat datang di YouTube channel Dimensi Antara. Apa kabar teman-teman semua, keluarga jiwa, sahabat semesta, soul family, keluarga jiwa, semuanya, universe, apa kabar? Hari ini kita reading lagi. Ada 3 file seperti biasanya. Ada file 1, file 2, file 3. Tema yang akan kita reading hari ini adalah hal yang membuat energimu mudah terkuras. Hal yang membuat energimu mudah terkuras, yaitu diantaranya misal kenapa kok kamu udah lelah, udah capek, atau kenapa kok kamu mudah banget terjebak di energi malas ngapa-ngapain, mager, nggak semangat, atau nggak kayak jenuh gitu, kayak jenuh banget gitu. Oke. Nah, energi itu kenapa, asalnya dari mana, bagaimana cara mengatasinya? Mari kita lihat energi kamu seperti apa. Jadi ada file 1, file 2, file 3. Oke. Kamu bisa mengosongkan pikiran dulu, bisa hening dulu, pilih dengan bijaksana, bisa pilih lebih dari 1. Oke, mari kita langsung ke file 1 dulu. Halo file 1, mari kita lihat energi kamu seperti apa. File 1, aku membaca sebuah trauma yang besar. Bisa jadi dari inner child, bisa jadi trauma dari kehidupanmu sehari-hari yang kamu secara pikiran berusaha melupakan itu, tapi secara pikiran bawah sadar atau secara kalau aku boleh bilang ada emosi yang terjebak. Jadi ada sebuah peristiwa kayak semacam kamu direndahkan orang gitu, atau difitnah, atau pembulian mungkin. Nah itu kamu berusaha melupakan itu secara sadar, maksudnya pikiran sadarmu sekarang kamu merasa baik-baik saja, tapi emosimu yang waktu itu, kejadian itu masih terjebak di saraf kamu, di DNA kamu, di tulang-tulang kamu, di alam bawah sadarmu, di pikiran bawah sadarmu juga masih ada. Masih aku melihat gumpalan emosi yang terjebak di dalam badan kamu. Itu kamu berusaha kuat, berusaha tegar gitu loh, maksudnya kayak ya berusaha melupakan aja, berusaha semua baik-baik aja, berusaha bahwa itu bukan masalah besar. Kamu mikir bahwa kayak pembiaran juga, pertama, kedua nggak ada orang yang care sama kamu juga, terus kayak ada sebagian kamu yang energinya menjadi tempat curhat teman-teman, tapi saat kamu membutuhkan, teman-teman tidak ada, tidak bisa mendengarkan kamu. Mungkin mereka pikir kamu baperan, labil, atau drama queen, tapi sebenarnya kamu butuh seseorang untuk bercerita. Kamu kenapa? Kamu sedang sakit atau sehat? Kamu ingin bercerita, tapi tidak ada yang bisa mendengarkan. Oke. Aku merasakan ada energi keputusasaan, ada energi malas. Akhirnya tuh kamu malas gitu, mau cerita malas, akhirnya menumpuk banyak gumpalan-gumpalan emosi yang itu sebenarnya tidak
berhasil keluar sama sekali, sebenarnya kamu sedang tidak baik-baik saja. Dan ini terus-menerus bertambah gitu. Emosi yang terjebak itu sampai akhirnya ngaruh ke fisik. Apa? Kamu jadi mager, jadi malas ngapa-ngapain, jadi cuma pengen tidur-tiduran atau apa ya, kayak patah semangat, udah ngerasa kalah duluan, udah nggak pengen ngapa-ngapain. Ini tuh apa ya, menurutku ini udah parah ya. Kamu nggak bisa mengabaikan kebutuhan emosional, kebutuhan akan pelepasan trauma. Menurutku ini traumanya besar. Seseorang harus bercerita, seseorang harus mendengarkan kamu. Oke? Kamu itu bukannya nggak kreatif, kamu itu bukannya nggak pinter, kamu itu bukannya nggak banyak ide, justru kamu tuh sangat kreatif sekali, banyak ide, terus ingin mengerjakan hal-hal yang kamu sukai. Tapi kamu nggak sadar kadang kena atau ke-trigger, traumanya tuh ke-trigger, atau ada orang itu yang bikin kamu malas ngerjain sesuatu karena orang itu yang apa sih, kayak nggak ngehargain kamu gitu loh. Kayak gini tuh biasanya orang dekat. Kamu ingin disupport tapi dia nggak tahu harus mensupport gimana ke kamu, atau sikapnya itu bertolak belakang dengan apa ya, kayak kamu sebenarnya pengen dipeluk tapi dia malah marah-marah gitu kan. Itu berkebalikan dari keinginanmu. Kamu tuh ingin disupport, bukan disupport dalam artian dimanjain terus di apa ya, dikasih fasilitas segala sesuatu. Disupport dalam artian itu apa ya, didukung, dipeluk, dikasih sayang, di apa ya, didukung dalam bentuk kasih sayang gitu loh. Kamu ingin seperti itu. Kamu apa ya, yang harus kamu lakukan itu adalah ada orang yang energinya, orang dekatmu yang energinya justru bikin kamu malas ngapa-ngapain. Energinya memanipulasi energimu atau energinya menyedot energimu gitu loh. Karena masih ada trauma itu tadi. Ini trauma kalau nggak disembuhin, aku merasa kamu terjebak di situasi energi ini, terus kamu nggak bisa keluar. Kayak terpenjara. Oke. Ini seseorang yang dekat. Ada yang mengalami apa namanya? Penganiayaan dalam hubungan pacaran, atau apa, maksudnya kayak kamu disiksa pacarmu gitu. Ada nggak sih yang gitu? Terus kamu nggak bisa keluar, nggak bisa memutuskan dia, nggak bisa lepas dari dia gitu. Padahal kamu udah disiksa, ada yang gitu. Jalan keluarnya gimana? Dia bukan Tuhan, dia bukan orang yang berkuasa. Orang itu yang bikin kamu merasa terpenjara itu, dia bukan Tuhan. Dia bukan yang berkuasa atas dirimu. Yang berkuasa atas dirimu ya dirimu sendiri. Kamu yang harus berani. Kamu yang harus membebaskan dirimu dari siksaan itu, dari penjara itu, dari kekangan itu, dari oke. Aku akan buka kartu lagi, oke.
Gimana caranya keluar dari situasi ini? Gimana caranya keluar dari situasi fase 1? Oke. Oke sih. Si. Ada the tower. Ya sih. Apa ya? Tergantung sama kamu sih. Wake up call. Oke sih. Kamu bisa lihat ini. Tunggu. Nah, dia berdiri di atas seutas tali dan gak takut dan pede aja, malah pegang payung sih. Ini kayak sebuah sirkus yang udah kosong gitu, udah tutup. Ini adalah antara dia dan dirinya sendiri. Maksudku, dia melakukan ini tidak untuk dilihat orang-orang. Dia melakukan ini untuk dirinya sendiri. Kamu harus melakukan itu untuk dirimu sendiri, membebaskan kamu seberani ini, maksudku. Satu kaki pula. Iya kan? Seberani ini, kayak apa? Melakukan hal yang selama ini kamu takutkan dengan keimanan yang besar. Energi sejatimu itu sebenarnya energi penuh cinta. Gini nih, kayak gini nih. Sama ratu pedangnya nanti energi. Kalau kamu berani, nanti energi merasa di penjara, merasa trauma, merasa nggak berani, merasa takut itu akan otomatis kepotong sendiri. Rasa takutmu itu akan hilang gitu, maksudnya tuh. Ketika kamu beriman pada dirimu sendiri, yang sebenarnya aku boleh bilang gak sih sebenarnya tajir melintir kemana-mana gitu, maksudnya tuh Nine of Cup, King of Cup, maksudnya tuh kreatif banget sebenarnya loh, terus pinter banget. Setiap kali kamu dihadapkan pada trauma kamu ngerasa takut, terus kamu lari, vibrasimu pasti berubah jadi gini nih. Berubah jadi low vibration, maksudku langsung kayak tiba-tiba jadi bodoh gitu, tiba-tiba jadi blank, tiba-tiba jadi putus asa, tiba-tiba jadi nggak ada harapan. Padahal kamu di dalam dirimu tuh ada banyak sekali cinta, ada banyak sekali kehangatan, sinar matahari, kejeniusan, pengalaman untuk melakukan hal yang kamu takutkan. Kamu sudah mengantongi banyak hal di dalam dirimu, ibarat kayak udah di training sama semesta gitu untuk menghadapi trauma kamu ini, tapi kamu tetap nggak percaya
Iya, pilih melarikan diri untuk mengerjakan apa yang harusnya kamu kerjakan. Kamu nggak apa ya? Dengan sengaja mengikat dirimu sendiri. Kadang kamu tuh gitu. Ditambah lagi ini juga nih. Dan dengan sengaja mengikat matamu biar nggak kelihatan apa-apa, biar nggak bisa ngerjain apa-apa gitu. Padahal energimu adalah seorang emperor gitu, seseorang yang berkuasa, seseorang yang memiliki segalanya, bijaksana, berkarisma, mengayomi, seorang pemimpin itu. Lalu kalau datang apa namanya pikiran negatif itu, aku lihat di sini nih banyak sekali pikiran negatif yang datang ke kamu larut di dalamnya. Ada sebagian yang pengen bunuh diri aja. Oke, aku nggak suka bacaan ini. Ini kenyataannya, maksudku energi PL 1 memang seperti itu. Kalau udah putus asa tuh benar-benar yang ekstrim, pikiran negatifnya tuh ekstrim, kayak self harm, kayak hal-hal semacam itu. Kalau udah kena energi negatif, pikiran negatif, terus pikiran itu sering datang kan, dan kamu larut di dalamnya, terus akhirnya kamu malah ngerjain apapun, terus kreativitasmu hilang gitu aja, terus impian kamu terkubur gitu aja. Oke, baiklah. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melakukan ini? Ya tetap jawabannya ini berani. Kamu terlalu larut dalam ketakutan. Ada satu hal mungkin yang bisa kamu lakukan, itu adalah in the moment, melakukan pernafasan, amati nafasmu. Jadi tarik nafas yang dalam, lalu keluarkan pelan-pelan. Udah fokus ke situ, lakukan beberapa menit. Nah itu nanti kamu akan in the moment lagi gitu, maksudnya kayak hadir seutuhnya di masa sekarang. Hal satu yang membuat dirimu tidak bersemangat adalah atau yang bikin kamu mudah lelah adalah trauma kamu. Jadi itu ada di saraf, ada di badan kamu. Yang harus kamu lakukan adalah banyak berolahraga, mengganti makanan menjadi makanan yang sehat, kemudian banyak minum air putih, terus banyak meditasi. Caranya seperti itu. Dan kamu juga harus menjadi berani mengalahkan ketakutan kamu, mengalahkan trauma kamu. Oke, untuk Pala 1, aku berdoa semoga kamu menjadi berani, bisa melihat trauma kamu itu sebuah realita saat ini atau sebuah ilusi di masa lalu. Aku benar-benar berharap kamu bisa membedakan mana kenyataan dan mana trauma. Jadi kamu tidak larut di dalam itu selamanya. Oke? Untuk Pala 1, terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah support. Semoga diberi kelimpahan cinta kasih dan bimbingan dari semesta. Dadah, bye bye. Halo Pal 2. Untuk Pal 2, di sini aku membaca kamu membandingkan dirimu dengan seseorang yang sudah terkenal atau seseorang yang sudah sukses. Jadi gini, kamu minder. Yang bikin kamu gak semangat, yang bikin kamu udah lelah, udah capek, itu adalah kamu minder pada orang yang lebih terlihat keren. Kamu merasa kamu tidak memiliki apa-apa. Kamu terjebak di asumsi. Ada sebagian kamu yang terjebak di asumsi. Itu pertama. Kedua, mungkin memang kamu dari keluarga yang mungkin kurang
ya. Terus kamu akhirnya larut di dalam situ, mungkin berpikir bahwa apa ya, aku kan atau nggak harus dari segi materi deh, dari segi ilmu mungkin, atau dari segi mungkin kamu contoh deh, aku punya klien bakatnya besar gitu, maksudnya bakatnya besar tapi lahir di keluarga yang apa ya, bukan spiritual gitu maksudnya. Dia nggak pede jadi tarot reader misalnya. Nah itu nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Kalau bakatmu ada di dalam dirimu ya kamu tetap bisa, tapi kayak gitu tetap harus berlatih, harus belajar, harus banyak baca, ya harus banyak belajar, ya konsisten gitu loh maksudnya. Jadi dia minder karena bukan lahir dari keluarga spiritual, tapi secara bakat sebenarnya bisa. Oke, secara bakat sebenarnya bisa. Jadi kamu bandingkan jadi orang ini mungkin membandingkan dirinya dengan coach yang sudah terkenal, yang tampak wow, tampak amazing, yang sangat terlihat keren gitu. Harus mengasah intuisi, harus mengasah rasa, harus mengasah bacaan. Meskipun itu bakatnya ada dan besar, itu tetap harus dilatih gitu loh maksudnya. Walaupun gak kursus, tapi mungkin memang bisa gitu. Tapi lebih baik kursus, tapi bukan berarti kamu gak bisa gitu loh maksudku. Di dalam dirinya tuh ada, di dalam dirimu tuh ada kamu apa ya, kayak energi merendahkan diri sendiri. Energi merendahkan diri sendiri itu yang bikin kamu akhirnya takut ngapa-ngapain, ibaratnya takut mengejar mimpi, takut mengejar, menurutmu itu mustahil. Tapi kan sebenarnya Tuhan maha besar gitu loh. Maksudku kalau memang ditakdirkan jadi coach, apapun yang terjadi ya kamu tetap jadi coach, atau jadi guru spiritual, atau jadi tarot reader, atau jadi cenayang, atau jadi astrolog. Apa ya, keinginan untuk, aku lihat di PAL 2 ini sebenarnya ingin melakukan sesuatu, sebenarnya ingin melakukan hal yang dia sukai gitu PAL 2 ini, tapi ada sedikit kayak apa ya, yaitu larut dalam asumsi, terus compare lagi. Kamu compare ke orang yang sudah senior, udah suhu, ya salah dong, salah juga gitu loh maksudnya. Kayak memulai sebuah awal yang baru dari langkah pertama itu ya jangan membandingkan dengan orang, jangan mengcompare dirimu dengan orang yang sudah tampak keren. Oke, kayaknya aku tahu sesuatu nih. Pernah dihina sama orang yang melabel dirinya sakti. Oke, mungkin kamu pernah diejek atau dihina oleh dukun siapa gitu, terus kamu akhirnya menganggap dirimu gak berbakat. Oke, ada yang ngalamin kayak gitu nggak? Aku lihat nih di sini nih energi apa, terus orang merendahkan kamu nih. Akhirnya kamu patah hati, nggak mau ngerjain itu. Sedih banget ya, aku lihat ekspresi kamu sedih banget ya. Ada sebagian kamu yang pernah apa ya, kayak emang lu siapa gitu, kayak emang lu siapa kok ngaku-ngaku bisa baca tarot gitu. Hal kalimatnya semacam itulah ya. Emangnya kamu siapa kok berani-beraninya mau jadi coach gitu, padahal kamu enggak
padahal kamu nggak ada turunan kiai, dukun, cenayang, kayak gitu. Terus kamu mundur teratur gitu, nggak berani. Padahal kamu suka loh, baca energi itu kamu suka. Bisa, ada sebagian yang bisa. Sebagian lagi astrologi, oke. Bakatmu besar di sini, aku lihat bakat besar. Pal 2, apapun bakatmu ya, bakatmu di sini besar. Gak harus jadi dukun, gak harus jadi penyihir, gak harus jadi cenayang, gak harus jadi tarot reader. Pokoknya kamu sukanya apa, kamu sebenarnya pengen jadi apa gitu loh. Terus ada orang yang menghina kamu, kok berani-berani ya kamu jadi itu gitu, maksud terus kamu udah patah semangat aja, nggak mau ngelakuin itu, membuang impian itu gitu loh ibaratnya. Yang harus kamu lakukan orang yang ngatain kamu itu punya label standar kekuasaan yang tinggi sesuai standar masyarakat, tapi belum tentu itu adalah sesuai standar semesta gitu loh. Maksudnya tuh kayak aku melihat energi unconditional love di dalam dirimu, dan energi welas asihmu besar. Kamu ibarat kayak melakukan itu bukan untuk sombong, bukan untuk sok keren, yaitu panggilan jiwamu, misi jiwamu, dan kamu akan melakukan itu dengan sepenuh hati gitu, dengan tulus. Ya lakukan, gak ada hal lain yang bisa kamu lakukan, ya lakukan. Keseimbangan di dalam dirimu, maksudnya itu pengetahuanmu dan cita-citamu. Kamu harus banyak belajar, banyak berlatih. Hal 2 yang harus kamu lakukan adalah banyak belajar, banyak berlatih, kemudian konsisten. Kalau perlu kamu harus mengikuti kursus kalau kamu ingin merasa lebih percaya diri lagi. Energi kamu, bakat kamu ada di dalam dirimu, dan kamu harus beriman kepada dirimu sendiri, harus percaya kepada dirimu sendiri. Oke. Untuk PAL 2, semoga kamu bisa konsisten, bisa berkomitmen, bisa menikmati apa yang sudah kamu pilih untuk menjadi jalan hidupmu itu, dan kamu bisa bahagia dengan pilihan kamu. Oke. Untuk PAL 2, terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah support. Dadah, bye-bye. Halo PAL 3, mari kita lihat energi kamu seperti apa. Oke. Ini di sini. Fix it something. Ingin memperbaiki sebuah kegagalan atau sebuah hubungan, atau PAL 3, aku melihat kamu larut dalam sebuah kegagalan di masa lalu. Kamu mikirin itu terus menerus, gak bisa move on gitu, terus kamu larut terus. Pada akhirnya kamu menyalahkan dirimu sendiri gitu. Hampir setiap hari kamu kayak gitu, maksudnya kayak yang gak bisa move on dari, tanpa kamu sadari gak bisa move on dari peristiwa yang menurut kamu gagal. Sebuah kegagalan yang besar atau peristiwa itu sangat menyakitkan kamu banget gitu. Maksudnya kayak dunia kamu berubah sejak hari itu. Kamu kayak sudah merencanakan itu baik-baik gitu, terus
terus akhirnya itu gagal, terus itu kamu jatuh, kamu hancur, kamu kolaps, kamu apa ya namanya, hidupmu beneran nggak kayak dulu lagi. Ibarat kayak awalnya kamu kaya banget, kamu minta apa aja dikasih sama Tuhan, atau posisi kamu di atas banget, terus tiba-tiba jatuh, kamu nggak punya apa-apa, kamu menyesali hari itu, pengen kamu putar balik lagi. Itu si hari itu tuh kamu pengen balik lagi ke sana lagi, terus kamu pengen mengubah itu keputusan kamu untuk melakukan itu. Kamu benar-benar menyesali hari itu ada di dalam hidupmu. Oke, I see. Sangat marah kepada diri sendiri. Kamu ingin kembali, kamu ingin hidupmu kembali lagi seperti dulu. Yang bikin kamu gak semangat itu justru itu. Kamu ingin memperbaiki. Ini biasanya dialami oleh human design yang profilnya manifestor generator. Itu biasanya kayak gini, ingin memperbaiki kegagalan, fix it something, Gak, pelajarannya tuh bukan memperbaiki kegagalan, pelajarannya itu adalah menerima kegagalan, menerima hari itu ada di dalam hidupmu, dan hidupmu yang dulu udah gak bisa balik lagi. Aku melihat bahwa kamu dulu adalah mungkin seorang pebisnis yang sukses, pokoknya seseorang yang sukses, yang atau seorang anak yang dimanjain orang tua, terus tiba-tiba orang tuanya bangkrut gitu, apa hal semacam itu. Pokoknya kamu dulu adalah orang yang ibaratnya tuh normal, nggak ngerti ibaratnya kayak reading tarot, human design, astrologi, hal-hal spiritual. Kamu hidupmu benar-benar normal kayak orang-orang kebanyakan. Lalu setelah hari itu tiba, itu kayak dihantam meteor, duniamu hancur, duniamu terbalik, dan akhirnya kamu dipaksa semesta untuk belajar spiritual. Aku merasa semesta sedang mengubah arah hidupmu dari yang awalnya 3 dimensi menjadi kamu diarahkan ke dimensi kelima gitu loh. Aku merasa di sini semesta sedang mengarahkan kamu ke arah jalan kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Maksudnya tuh dari kamu yang kehidupan normal manusia biasa menjadi seorang, ibarat kamu dari seorang pengusaha sukses gitu, lalu dijadikan guru spiritual oleh semesta. Itu kan jauh banget ya, maksudnya tuh kayak membalikkan duniamu menjadi jungkir balik. Terus kamu harus, dalam prosesnya kamu menjalani jalan yang baru ini, prosesnya gak mudah gitu loh. Kamu tapi itu energi kamu yang bikin kamu gampang lelah, gampang capek, itu adalah kamu maksa pengen jadi pengusaha lagi gitu loh. Maksudnya kamu maksa pengen kehidupanmu yang dulu balik lagi ke kamu. Menurutku jalan hidupmu udah nggak gitu lagi gitu. Kembali seperti dulu udah nggak gitu. Jalanmu bukan itu. Di sini ada The Hermit sama The Magician. Udah pasti kamu dijadiin di luar ekspektasi kamu, di luar harapan kamu selama ini, di luar cita-cita kamu selama ini gitu. Maksudnya tuh bener-bener ibarat kata rodanya berputar, udah nggak ada semut
maaf. Serangga. Apa? Aduh, ke distrak semut ya aku. Iya, maksudnya tuh kamu tidak bisa memaksakan dirimu atau memaksakan ke Tuhan apa yang kamu inginkan. Kehidupanmu yang dulu menurutku tidak akan kembali lagi. No, bukan itu maksud semesta memberimu pelajaran yang berat ini. Aku tahu hidupmu susah, jadi kayak ya jungkir balik, duniamu terbalik udahan. Kalau kamu kaya banget, sukses banget, terus kamu dijungkir balik kan, mungkin kamu sakit, terus kesulitan keuangan, hal-hal semacam itu, bisnis kamu hancur. Kamu harus mulai menyadari Tuhan pengen ngomong apa sama kamu. Harus mulai mendengarkan apa yang diinginkan Tuhan kepada dirimu. Kamu udah gak bisa memaksakan egomu untuk Tuhan harus mengabulkan semua permintaanmu. Menurutku udah gak gitu lagi. Kali ini kamulah yang harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh energi sejati kamu. Sebenarnya di dalam dirimu ada apa? Kamu harus mencari tahu, harus mendengarkan. Benar-benar dikasih sebuah dunia yang baru gitu maksudnya tuh. Dunia yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Untuk PAL 3 seperti itu. Oke, aku berharap kamu bisa tabah. Kamu bisa ulet menjalani langkah demi langkah yang dipersiapkan, yang sudah dipersiapkan oleh semesta. Yang harus kamu lakukan adalah hanya mendengarkan, mengikuti apa kata hatimu. Oke? Untuk PAL 3 seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah support. Dadah, bye-bye.